Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Riantini dari kelas IF10Q dengan 3 digit NIM terakhir 313. Di sini saya ingin menyelesaikan soal persamaan linear 3 variabel menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Metode iterasi Gauss-Seidel adalah metode iterasi yang menghitung nilai hampiran sekarang dengan mengacu pada nilai hampiran terbaru. Berbeda dengan metode iterasi Jacobi yang menggunakan nilai hampiran sebelumnya sebagai acuan. Dapat dilihat terdapat soal selesaikan persamaan berikut menggunakan iterasi Gauss-Jacobi atau Gauss-Seidel dalam Microsoft Excel. Persamaannya ada x tambah 3y tambah 6z sama dengan 17, 2x ditambah 8y ditambah 16z sama dengan 42, 5x tambah 21y dikurang 45z sama dengan 91. Dengan memperhatikan soal tersebut, kita dapat mengacu pada konsep metode Gauss-Seidel, yaitu ubah persamaan sehingga variabel x, y, z berada di sisi kiri persamaan. Nah, masing-masing persamaan ini nanti akan kita ubah variabel x, y, z ya agar berada di sisi kiri. Dimulai dari persamaan 1, yaitu ada x tambah 3y tambah 6z sama dengan 17. Variabel x-nya tetap di sisi kiri. Untuk variabel lainnya kita pindahkan ke sisi kanan. Dimulai dari konstanta tetap yaitu 17, dilanjutkan dengan suku plus 3y ini berubah jadi minus 3y, plus 6z berubah jadi minus 6z. Dihasilkan sebagai berikut. Dilanjutkan persamaan kedua, 2x ditambah 8y ditambah 16z sama dengan 42. Untuk persamaan kedua ini, yang kita tetapkan di sisi kiri yaitu ada suku 8y. Tetap di sisi kiri, konstantanya tetap di kanan. Untuk suku lainnya kita ubah dari plus 2x menjadi minus 2x plus 16z, jadi minus 16z. Nah, karena ini masih berbentuk suku ya, ada koefisien dan variabel, maka koefisien ini kita pindahkan ke kanan. Karena di awal ini operasinya dikali, 8 dikali y. Nah, saat dipindahkan ke sisi kanan, operasinya berubah menjadi dibagi. Jadi, y sama dengan 42 dikurang 2x dikurang 16z dibagi 8. Dilanjutkan dengan persamaan ketiga, ada 5x ditambah 21y dikurang 45z sama dengan 91. Yang kita pertahankan di sisi kiri itu minus 45z. Maka sama dengan konstantanya tetap 91, variabel suku 5x-nya ini plus diubah jadi minus 5x, lalu plus 21y diubah jadi minus 21y. Nah, karena ini variabel z-nya itu minus, agar perhitungan selanjutnya itu lebih mudah, maka kita ubah ke positif atau plus. Dengan cara dikalikan semua persamaan ini dikalikan minus. Hasilnya 45z sama dengan minus 91 ditambah 5x ditambah 21y. Sama seperti tadi, koefisiennya kita pindahkan ke sisi kanan, maka operasinya berubah dari kali menjadi bagi. Z sama dengan minus 91 ditambah 5x tambah 21y dibagi 45. Maka dilanjut dengan membuat tabel persamaan agar memudahkan input angka atau nilainya ke tabel nanti. Nah, terdiri di atas 4 kolom, yaitu variabel x, y, z, dan konstanta. Angka-angka ini didapat dari soal sebelumnya, yaitu persamaan ini. Dapat dilihat pada persamaan 1, x bernilai 1, y bernilai 3, z bernilai 6, dan konstanta 17. Persamaan 2, x bernilai 2, y bernilai 8, dan z bernilai 16. Konstantanya 42, persamaan 3, x bernilai 5, y bernilai 21, z bernilai minus 45, dan konstantanya 91. Untuk persamaan lelaran, ini didapat dari hasil menggunakan konsep metode Gauss-Seidel tadi. Hasil akhirnya ini kita pindahkan ke sebelah sini agar lebih mudah. Jika semuanya sudah didapat, kita dapat membuat tabel iterasi Gauss-Seidel yang terdiri atas 8 kolom, diantaranya ada kolom iterasi, kolom variabel x, y, z, kolom error atau galat 1, 2, 3, dan kolom aksi. Kita mulai mengisi tabel. Untuk iterasi 1, semua variabel bernilai 0. Lalu pada iterasi 2, kita mulai menggunakan rumus pada persamaan lelaran. Untuk kolom x dapat mengikuti
atau berfokus pada persamaan X ini. Jadi sama dengan dalam kurung 17 dikurang dalam kurung 3 dikali Y tutup kurung dikurang 6 dikali Z tutup kurung. Dihasilkan 17. Untuk kolom Y juga berfokus pada persamaan Y, yaitu sama dengan 42 dikurang dalam kurung 2 dikali X terbaru tutup kurung dikurang dalam kurung 16 dikali Z tutup kurung dibagi 8. Dihasilkan 1. Untuk kolom Z juga berfokus pada persamaan Z. Sama dengan dalam kurung minus 91 ditambah dalam kurung 5 dikali X terbaru tutup kurung ditambah dalam kurung 21 dikali Y terbaru tutup kurung dibagi 45. Dihasilkan 0,33333. Untuk galat atau error digunakan rumus absolut. Karena ini error 1, maka berfokus pada X, variabel X, yakni iterasi terbaru dikurangi iterasi sebelumnya, kurung dibagi iterasi terbaru, dikurung dikali 100. Hasil 100. Untuk error kedua berfokus pada variabel Y. Sama rumusnya menggunakan absolut. Iterasi terbaru dikurangi iterasi sebelumnya tutup kurung dibagi iterasi terbaru tutup kurung dikali 100. 100 juga. Untuk error 3 atau galat 3 juga menggunakan berfokus pada variabel Z. Sama dengan rumusnya absolut. Iterasi terbaru dikurangi iterasi sebelumnya tutup kurung dibagi iterasi terbaru kurung bagi iterasi terbaru tutup kurung dikali 100. 100. Dan untuk kolom aksi kita memerlukan galat standarnya itu ada 0,00001. Nah, nanti didapat menggunakan rumus if atau pengkondisian. Hasil dari galat 1 apabila lebih besar dari galat standar, lalu galat 2 juga apabila lebih besar dari galat standarnya, dan galat 3 apabila lebih besar dari galat standarnya, itu akan mengeluarkan pernyataan iterasi ulang. Namun apabila sebaliknya, mengeluarkan pernyataan stop. Nah, untuk di galat standar ini kita tambahkan simbol dolar agar dia bersifat tetap absolut. Jadi nanti apabila di-drag ke sel lainnya tidak akan berubah nilainya. Dihasilkan iterasi ulang. Untuk iterasi 2, aksinya iterasi ulang. Karena rumusnya akan sama saja, maka kita tinggal drag aja ke bawah atau tarik ke bawah. Sampai kita mendapat aksi stop.
kita dapat aksi stop di iterasi ke 115. Ya, sekian. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu mengerjakan soal persamaan non-linear tertutup menggunakan metode bagi dua atau bisection. Nah, ini diberi soal, hitung menggunakan metode bagi dua bisection atau regresi falsi jika diterapkan pada fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 20 dibagi 2 dengan selang awal 3,4. Dari soal tersebut dapat diketahui interval A sama dengan 3 dan interval B sama dengan 4, serta galat 0,00001 dan ada rumus yang sudah ditetapkan, itu C sama dengan A ditambah D bagi 2. Selanjutnya dapat kita buat sebuah tabel yang terdiri atas 10 kolom, diantaranya ada kolom iterasi, kolom interval ACB, kolom fungsi ACB, kolom selang baru atau interval baru, kolom galat relatif, dan kolom aksi. Untuk iterasi pertama, kita tinggal masukkan apa yang sudah kita ketahui, yaitu interval A sama dengan 3 dan interval B sama dengan 4. Dilanjutkan dengan interval C atau interval tengah menggunakan rumus yang sudah ditetapkan tadi. C sama dengan dalam kurung A ditambah B tutup kurung dibagi 2. Dihasilkan 3,5. Untuk fungsi A ini kita gunakan rumus atau persamaan fungsi yang sudah terdapat dalam soal. Hanya saja variabel x ini kita ganti dengan nilai A. Jadi dapat dilihat sama dengan dalam kurung 2 dikalikan dengan A, hanya ini 3, dipangkatkan dengan 2, tutup kurung, dikurang 20, tutup kurung, lalu dibagi 2. Dihasilkan hasilnya negatif 1. Nah, karena fungsi C dan fungsi B ini rumusnya sama saja, jadi kita tinggal drag ke samping. Seperti ini. Untuk selang barunya, kita gunakan rumus pengkondisian if. Ini apabila fungsi A dikalikan dengan fungsi C, hasilnya kurang dari 0, maka didapatkan selang baru itu A, B. Namun apabila sebaliknya, hasil kali kedua fungsi tersebut lebih dari 0, didapatkan fungsi baru yaitu C, B. Kurung. Nah, ini kita dapatkan interval barunya A, B. Untuk iterasi selanjutnya yaitu iterasi 2. Di interval A, kita gunakan rumus pengkondisian if juga. If apabila fungsi A dikalikan dengan fungsi C, hasilnya kurang dari 0, maka interval A pada iterasi kedua hasilnya sama dengan interval A pada iterasi pertama. Namun apabila sebaliknya, kedua fungsi itu dikalikan hasil lebih dari 0, hasilnya sama dengan interval C pada iterasi pertama. Lalu untuk interval B digunakan rumus pengkondisian juga. If apabila fungsi B dikalikan dengan fungsi C, hasilnya kurang dari 0, maka hasil iterasi kedua pada interval B itu sama dengan iterasi pertama pada interval B. Namun apabila sebaliknya, hasil kedua fungsi tersebut apabila dikalikan lebih dari 0, hasilnya sama dengan interval C pada iterasi pertama. Kayak seperti ini. Untuk yang C kita tinggal drag saja. Yang ini juga 3 ini kita drag saja. Sampai selang baru kita drag saja. Lanjutkan untuk mencari galat relatif digunakan rumus sama dengan
absolut dalam kurung interval terbaru C dikurangi interval lama kurung dibagi interval terbaru. Sebagai berikut. Untuk aksinya, digunakan rumus pengkondisian if apabila galat relatif pada tabel hasilnya lebih besar daripada galat yang sudah ditentukan, maka keluar pernyataan iterasi ulang. Namun apabila sebaliknya, keluar pernyataan stop. Tapi sebelum itu kita berikan tanda simbol dolar pada galat yang sudah ditentukan karena ini sifatnya absolut, jadi saat nanti kita drag untuk sel yang lainnya dia tidak akan berubah. Didapat iterasi ulang. Dari sini untuk selanjutnya kita tinggal drag ke bawah. Nah, ini sampai didapat stop. Kita dapat stop pada iterasi ke-15.